Yang selamat dan juga junior, boleh nggak sih diceritain sedikit karakternya masing-masing di sini gimana? Yang standar-standar dulu lah ya kan. Pasti ada yang lain. Menurut aku untuk karakter Naya sendiri, dia adalah orang yang simple ya sebenarnya ya. Orang yang simple, lovable. Dia tahu apa yang dia mau sih, jadi dia nggak akan back down kalau disuruh apa-apa gitu sih. Gitu sih. Cuma gambaran sekarang cewek-cewek independen ya. Tuh. Gen Z yang tahu passionnya apa dan gimana buat ngeraihnya ya. Ih keren. Kalau junior mungkin gamers gitu. Ada sih. Ya kalau si Algavi sih dia karakter yang sebenarnya dia easy going kan, dia main game kan, cuman dia nggak suka dituntut gitu. Oke. Jadi sebenarnya dia masih agak childish, tapi ya perkembangan karakternya ada di film lah gitu. And apalagi ya, dia karakter segitu doang sih paling. Karakternya itu ya. Iya. Tapi setuju nggak sih kalau sebenarnya cowok itu harus dituntut bener-bener di push, dituntut abis-abisan. Kalau bisa-bisa sih kayak enggak ya. Tapi emang harus ada sisi yang nge-support, terus yang ngasih tahu, nge-lead harus jalan kemana sih, makanya harus ya. Karena kan cowok, soalnya ya kita lebih childish otaknya dibanding perempuan kadang-kadang kalau seusia sama ya. Oh iya sih bener-bener. Makanya boys lebih boys ya. Nah, Kalau Eyang gimana ya? Ya kalau saya ceritanya semua bertahu ya. Ada satu cantik, ada satu ganteng, saudaranya hebat. Kan pasti jadi film yang bagus. Tapi yang saya penasaran, saya tuh punya teman tokoh yang saya bawain pisau. Oh, Wah itu saya bingung. Gak ngerti kan caranya gimana? Ada, saya ceritain di balik layar. Ya saya sunat. Wow, aku gak bisa bilang. Ternyata gak bisa bilang. Masa disunat itu aja. Itu dari saya, versi saya yang gak benar. Untuk melengkapi bahwa segala sesuatunya itu, film ini sangat menarik. Terima kasih. terima kasih. Eyang, saya mau nanya lagi dari sini kan bisa dibilang heartwarming banget ya. Buat saya lah terutama yang udah gak punya kakek itu jadi kayak kakek gue lagi kangen gitu. Kalau menurut Eyang kan kalau misalnya zaman dulu nih kita kakek itu bisa dibilang kayak ya kayak di film ini gitu. Yang nanti segala-galanya itu kakeknya gitu, dibilang kakek lebih sayang sama cucunya. Kalau sekarang tuh gimana sih ya, masih kayak gitu nggak sih anak-anak sekarang? Ukuran itu ya. Tugasnya cuma satu, ngecokin. Ibu bilang nggak boleh makan ini, bapak bilang nggak boleh makan ini. Nah itu. Nah jadi berarti semacam itu saya rasa. Yang ada tokoh yang paling menarik. Dan kalau saya boleh jujur, saya rindu sama bapak, saya rindu sama mama. Kalau boleh jujur, rindu sama Eyang. Karena udah tua masih ngompol. Jadi saya sama Eyang itu merupakan teman yang benar-benar di luar kebiasaan pura-pura patuh, pura-pura nurut sama orang tua. Tapi yang benar sih bandel kita anak. Dan teman kita cuma satu di dunia, Eyang. Aduh, buat yang udah nggak ada di dalam ini ya, buat yang masih ada, sayang deh, ajak main deh sepuas-puasnya biar happy terus gitu. Megan nih, ini kan tadi ini adalah sebuah cerita di mana awalnya kan pasti gitu ya, benci, akhirnya kan cinta gitu kan. Tapi kalau buat Megan sendiri, apa sih sebuah hal yang kalau misalnya ada cowok ngelakuin itu ke Megan, pasti langsung baper? Oh, nice. Ini Megan ya artinya ya. Kenapa? Sebagai Megan kan. Sebagai Megan, benar. Hal-hal kecil sih, act of service biasanya. Contohnya, nyuci Contohnya, mobil. enggak dong, itu Act of service itu kan. mungkin sesimpel kayak aku kepanasan, dia ambil tisu buat ngelap, atau aku kehausan, dia ambil minum. Hal-hal kecil gitu sih. lebih ke asisten pribadi ya. Iya, ada asisten yang bikin Enggak gitu. dong, itu kan dong.
gitu aja. Kalau buat cewek tuh hal kecil itu romantis aku ya. tapi Nah, aku suka dulu sama cowoknya, kalau enggak pasti ya itu kan pasti gue booking dulu lah. Oke, itu ya berarti itu bakalan bapak ya. Yes. Oke, Junior. Gimana nih menurut Junior tentang IKM? sorry. Ya, Junior kan selama ini dapat perannya cowok muda ganteng kaya gitu kan. Masih ada tantangannya nggak sih? Udah ini sering nih gue jadi cowok ganteng kaya nih. Iya biasa kan kayak gitu, tapi kayaknya ya udah kayak bad boy biasa. Kalau di sini tantangan itu yang harus mainin lebih ekspresif, lebih fun, lebih enjoy, itu yang tantangan di situ sih. Ini jadi soalnya kan jadinya ada komedi juga, dan di sini agak susah itu. Ini film pertama komedi kan? Oh ya? Iya. Wow. Terus tadi adegan katanya ada beberapa hal yang memang itu pure Junior Roberts gitu, bukan acting. Yang tadi ngejar-ngejar ibu mau nyusup. Enggak ya? Aku aslinya pemalu jawaban ini. Wah. Berarti tadi tetap aja ada tantangannya, terutama di sini mimiknya, ekspresinya harus lebih dalam lagi ya. Iya itu sih. Karena filmnya. Tadi awal sebelum nonton juga agak deg-degan, takutnya nggak lucu gitu loh. Lucu banget, parah. Enggak, walaupun saya suka oke. Enggak suka banget. Ini Eyang juga ada beberapa adegan yang maksudnya saya nggak menyangka itu bakalan lucu gitu adegannya. Maksudnya effortlessly funny gitu. Itu gimana sih yang apakah sebelumnya tuh wah ini kita akan bikin lucu di sini, back endnya gimana gitu mau merencanakan? Karena kita kelihatannya nggak bakalan lucu tapi ternyata lucu lagi gitu. Ya sebetulnya saya juga tahu alasan sutradara diri saya. Yang paling berat memainkan film adalah adegan yang tidak tertulis. Adegan yang sama sekali sebetulnya tidak diduga bahwa itu ada isinya. Melihat cinta mereka berdua, saya baru yakin cinta itu lebih banyak bohongnya. Jadi begitu serius, saya nggak kerasa, saya nangis tadi. Benar saya serius. Saya sendiri nggak serius. Saya sering bohongin orang. Saya sering kata-kata saya dulu banyak nangis. Tapi begitu dia tadi, ini ilmu baru ini. Banyak adegan yang tidak tertulis dalam skenario dan hanya aktor pengalaman yang bisa memainkan itu. Dan saya rasa terima kasih banyak Pak Saudara bahwa mempertemukan saya dengan para pemuda yang ganteng dan ini. Saya baru tahu bahwa sebetulnya anak sekarang, film sekarang luar biasa dibandingkan dulu. Tapi yang paling tetap adalah kalau kamu menerima skenario, cari apa di balik cerita. Mengapa gampang? Menguasai peranan sangat sulit. Saya diminta dirian, saya tahu apa yang harus dilakukan. Karena yang dalam dikatakan adalah orang yang melebihi sayangnya kepada cucu, lebih sayang dari anaknya. Demikian, dirian, mau kan? Karena itu pasti peranan yang luar biasa. Gak ada orang yang bawa pisau. Gak ada. Tapi memainkan untuk saya setelah pergi dengan Joget-joget. itu bukan dari saudara. Itu harus pemain. Harus pemain yang membeli. Bapak saudara, dan saya bilang bapak saudara, depan saudara ini. Pemain bukan boneka saudara. Asik. Pemain adalah partner saudara. Dengan demikian, kalau ada pemain yang tidak menjadi partner saudara, pasti dia pemain malas. Pemain yang tidak mau cari. Ini tip dari saya. Kalau kalian ada yang bermimpi jadi pemain, ingat, cari
beyond, di balik cerita itu ada apa. Nah itu kira-kira kedatangan saya kemarin sebetulnya dari tahun 60 berapa saya, berpuluh-puluh kali saya punya acara seperti ini. Tapi yang tidak bisa dilihat dilupakan adalah setiap saya datang saya memiliki sebuah pengalaman baru. Terima kasih Junior, terima kasih kamu yang bagus sekali. Oh, tanya. Cuma saya beda secantik kamu. Kamu bisa gantung banget, tergantung kaya lagi. Supaya bohongin lagi ya. Luar biasa. Aku cemburu sama. Aku nangis ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Rudi. Aku diajak ini. Terima kasih semua. Saya bahagia di umur setua ini. Saya masih bergaul sama Anda semua. Terima kasih ya. Terima kasih. Tadi belum kasih ya. Pak Afijit nih. Why you like to give us like lovely fairy tale ending? Do you have any plan to make a story that you give me like dark and sad ending? That's our competition. We don't want to copy our competition, and I think each one of the OTT in this country has a unique positioning. So you have dark, edgy content coming from brand N, then you have sports coming from brand XYZ. View always stands for hope, and which is what Asia is. And that's why we stick to our core genre of happy, bright content. And I think that's what our audiences love. Yeah. So that's what you see in this movie as well. So we'll continue with that. And I must say that, just to add, of course, these two are very spontaneous in their, acting. They're very natural. I can see that. But the grandpa really kept that script tight and funny. I think he was too good. Thank you, memang Grandpa bikin semuanya jadi sangat lucu dan sangat bagus, keren. Oke, ini buat Megan sama Junior lagi nih ya. Ada nggak sih hal yang lu pernah meranin jadi cowok miskin, susah, jelek gitu? Gak ini dia. Maksudnya berani gak meranin kayak gitu? Berani tapi nggak pernah ada yang nawarin sih. Ini nggak apa sih mukanya muka orang kaya banget soalnya. Tapi untuk di sini ada tadi kan udah cerita apa namanya kayak mimiknya apanya gitu kan. Susah nggak sih dalam chemistry sama Megan? Karena kan di sini dekat banget tuh. Marahnya, cinta-cintaannya, lucunya. Enggak sih, nggak terlalu susah sih sebenarnya. Juga dan kita di pas di lokasi syuting juga beb sama kayak gini. Jadi kita untuk mencairkan suasana kita ngebacot, bercanda, nyebelin satu sama lain. Tapi untuk chemistry-nya jadi nyambung gitu. Untuk chemistry-nya aman ya. Kalau Megan gimana? Emang sebelum kita di project ini kita udah saling kenal satu sama lain sih. Mungkin itu yang membantu juga buat chemistry-nya. Dan benar di lokasi kita banyak main games. Kan di rumahnya si Aldra tuh ada biliar kan. Iya. Main biliar ada yang kalah terus. Bukan ya. Iya kita banyakin bercanda, banyakin ngobrol-ngobrol aja sih. Dan karena kita berdua bawel aslinya, jadi lumayan mudah sih untuk mendapatkan chemistry dengan Junior. Oke, mantap. Baru teman-teman ada yang mau nanya, kalau yang nanya dapat hadiah. Ada ini buku ya, bukan buku gambar. Ada tulisannya tentang itu. Ya mas, langsung aja berdiri.